Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Matius 7 ayat yang kedua. Demikian sabda Tuhan. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tema renungan saat ini adalah melihat sisi positif. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita mempunyai kebiasaan lebih cepat menilai kejelekan orang lain dan mulai menghakimi mereka secara habis-habisan. Ada seorang tokoh yang bernama Leonard Sweet. Ia bertanya, "Sewaktu berdiri di pintu surga, apakah Anda lebih suka dinyatakan terlalu sering mengampuni atau terlalu sering menghakimi?" Tentu kita akan lebih suka dinyatakan sering mengampuni. Namun kenyataannya, manusia selalu lebih cepat menilai kesalahan dan kelemahan di dalam diri sesama daripada melihat kelebihan dan hal-hal positif yang ada pada diri mereka. Misalnya kebiasaan menghina, mengolok-olok, merendahkan teman. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang datang membawa wanita yang kedapatan berbuat zina, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Betapa kerasnya pernyataan Yesus itu. Melalui hal itu, Yesus ingin mengajarkan agar kita tidak mudah menghakimi orang lain dan mengabaikan kesalahan dan dosa kita sendiri. Saudara yang terkasih, alangkah baiknya jika masing-masing orang belajar melihat kelemahan yang ada di dalam dirinya serta berusaha memperbaikinya, dan tidak hanya menuntut orang lain untuk berubah. Ingatlah, semakin banyak kita menilai dan menghakimi orang lain, semakin kita tidak dapat melihat kesalahan sendiri. Dan dengan demikian, semakin besar pula pelanggaran kita. Kita tidak lebih baik dari sesama kita. Sebab itu, jangan biasakan diri kita menghakimi orang lain. Tuhanlah yang akan menghakimi masing-masing orang. Maka berusahalah hidup benar dan tidak bercacat di hadapannya dengan memperhatikan cara hidup kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membiasakan diri untuk melihat hal-hal positif yang dimiliki oleh orang lain, dan janganlah kita menghakiminya, tetapi hendaklah kita berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan dengan memperhatikan cara hidup kita sendiri, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarkanlah kami untuk tidak membiasakan diri menghakimi orang lain, karena kami pun tidak lepas dari kesalahan. Tetapi ajarkanlah kami untuk berusaha hidup benar di hadapan-Mu, supaya kami berkenan
di hati-Mu. Bapa yang baik, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan dan Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon Tuhan kiranya menyertai, menolong dan memberkati kami. Sehingga setiap karya apapun yang boleh kami kerjakan hari ini boleh mendatangkan berkat bagi kami dan juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.